Suster, Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anak yang saya kasihi, salam sejahtera. Kali ini kita berjumpa lagi dalam acara Art Perform SMAS Katolik Korjesu. Tahun ini kita melakukannya secara virtual. Art Perform itu sendiri sebetulnya adalah ujian praktek bagi peserta didik di SMAS Katolik Korjesu. Apa yang akan mereka tampilkan ini sebetulnya adalah hasil belajar mereka selama 1 tahun pelajaran. Art Perform ini juga sebetulnya merupakan ajang penampilan bakat dan minat peserta didik. Mereka memilih sendiri bidang seni sesuai dengan minat mereka. Di samping itu juga ada unsur pendidikan karakter. Karena untuk menghasilkan tampilan seperti yang kita saksikan sekarang, itu ada banyak proses yang mewarnai dan membumbui, yaitu kedisiplinan, komitmen, dan tanggung jawab. Terima kasih banyak untuk para panitia, untuk Bapak Ibu guru pendamping, terutama guru seni budaya yang selama 1 tahun ini sudah mendampingi para peserta didik. Mari kita menyaksikan Art Perform yang kali ini mengambil tema kisah kasih di sekolah. Semoga Art Perform ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Selamat menonton. SMAS Katolik Korjesu merupakan sekolah yang dikelola oleh Suster Ursulin. Bertempat di Jalan Jaksa Agung Suprapto 55 Malang, diawali dari karya 3 orang Suster Ursulin yang datang di Malang pada tanggal 6 Februari tahun 1900. Ketiga orang suster tersebut adalah Suster Xavier Smets, Suster Aldegonde Vlecken, Suster Martha Bierings. Karya pertama Suster Ursulin di Malang diawali dengan membuka TK pada tanggal 1 Maret 1900. Dilanjutkan SD dan asrama pada tanggal 1 Mei 1900. Pembangunan terus dilanjutkan hingga 2 Oktober 1901, kapel selesai dibangun dan pada Juli 1903 dibukalah Sekolah Pendidikan Guru SPG Santo Agustinus. Pada masa perintisan Korjesu, banyak sekali hambatan dan tantangan yang harus dihadapi. Permasalahan dimulai saat kedatangan tentara Jepang pada tanggal 17 Maret 1942. Para suster Ursulin terpaksa menutup semua sekolah, termasuk SPG Santo Agustinus. Bahkan ada beberapa suster yang harus masuk kamp tawanan. Puncaknya terjadi pada tanggal 5 April 1945. Para suster harus mengosongkan komplek Korjesu. Setelah Jepang berhasil diusir pergi oleh tentara Belanda, sekolah dan asrama mulai diserahkan kembali pada Suster Ursulin dan dibuka kembali. Tetapi keadaan tetap sulit. Pada tanggal 30 Juli 1947, tengah malam, para pemuda trip menyerbu ke biara dan membakar gedung sekolah serta asrama. Para suster dan anak-anak berlari menunggu di dalam kapel dengan rasa cemas. Namun ada mukjizat yang terjadi pada saat itu. Ketika lidah api mulai mendekat ke arah kapel, mereka berseru meminta pertolongan dan perlindungan pada Bunda Maria. Seketika, turunlah hujan lebat dan angin kencang membuat api bergerak menuju ke arah lain. Namun bangunan sepanjang 130 meter tersebut sudah hancur oleh kobaran api. Pada tahun 1951, Korjesu mulai bangkit kembali. Sebagai pengganti SPG Santo Agustinus yang tidak dibuka lagi, maka pada tanggal 15 Juli 1951 dibukalah SMAK Korjesu dan hanya menerima siswa putri saja. Mulai tahun 1951 hingga 1961,
Suster Immaculata Groningen dipilih sebagai kepala sekolah pertama SMAK Korjesu. Karena adanya beberapa persyaratan yang tertunda, pada saat itu sekolah tidak dapat menyelenggarakan ujian sendiri, sehingga untuk sementara waktu harus bernaung di SMTK Santo Albertus yang sudah berdiri terlebih dahulu sejak tahun 1946. Pada tahun 1954, untuk pertama kalinya, SMAK Korjesu mengikuti ujian negeri. Dari bagian A, lulus 18 dari 20 siswa, dan dari bagian B, lulus 22 dari 30 siswa. Disusul dengan pembukaan bagian C, yaitu ilmu sosial, pada permulaan tahun pelajaran 1959-1960. Dengan demikian, SMA menjadi lengkap sesuai dengan tuntutan pemerintah. Maka, ditetapkanlah pada 1 Agustus 1960 SMAK Putri Korjesu oleh Departemen Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan untuk berdiri sendiri terpisah dari SMA Santo Albertus. Melanjutkan kepemimpinan suster sebelumnya, maka dipilihlah Suster Patricia Meyer Osu yang menjabat mulai tahun 1961 hingga 1965. Pada masa tersebut, mading mulai populer untuk menulis rubrik. Sempat terjadi kehebohan di antara para siswi ketika rubrik Andai Kata di salah satu edisi mading memuat tajuk Andai Kata SMAK Korjesu menerima siswa putra. Hingga pada akhirnya, ide itu terwujud pada tahun pelajaran 1968-1969 di masa kepemimpinan Suster Francisco Osu, SMAK Korjesu mulai menerima siswa putra pertama sejumlah 55 orang. Berkat kerja keras para guru dan keluarga besar SMAK Korjesu, serta doa dan para suster Ursulin, maka pada tahun 1984, status SMAK Korjesu meningkat dari status diakui menjadi disamakan. Tidak hanya mengedepankan pendidikan dalam hal akademis, tapi SMA Katolik Korjesu juga menjadi wadah untuk mengembangkan karakter bagi para peserta didik dengan ditunjukkan melalui berbagai kegiatan yang mendukung pertumbuhan karakter dari peserta didik. Dari kurun waktu tahun 1951 sampai 2021 saat ini, SMA Katolik Korjesu genap berusia 70 tahun. Bukan perjalanan yang mudah bagi sekolah untuk tetap mempertahankan eksistensinya hingga saat ini. Dan berikut profil kepala sekolah yang pernah menjabat di SMA Katolik Korjesu. Dengan semangat Serviam, usaha pembaharuan dan pengembangan juga terus dilakukan. Perubahan dan pembaharuan tidak hanya secara fisik, tetapi juga dari segi materi pendidikan dan muatan pendidikan yang diajarkan. Tenaga pendidik serta beragam kegiatan pun ikut mewarnai perkembangan Korjesu menuju kesuksesan tercapainya pembelajaran yang kritis, kreatif, dan juga inovatif. Karya dan kerja keras itu semakin terlihat. Gedung dan fasilitas kian ditingkatkan di balik memori besar yang terlintas di gedung Korjesu. Prestasi-prestasi terus ditorehkan lewat berbagai kompetisi, baik tingkat lokal maupun regional. Menyambut 70 tahun eksistensinya, SMA Korjesu terus berupaya mengikuti perkembangan zaman, melebarkan sayap namun tetap menjaga nilai luhur dan semangat Serviam.
Hai, kenalin, aku Gali. Cita-citaku cukup simpel, berprestasi dan paling gak nyusahin orang lain. Sekolah sih asiknya buat belajar. Selain daripada itu, tar dulu. Siapa bilang sekolah ini gak asik dan gitu-gitu aja? Kenalin, aku Ratna, cewek populer di sekolah ini. Kalau gak ada aku di sekolah ini mana asik, mana seru. Apaan sih? Dasar cewek berisik. Rasa hati berbisik untuk melepas keresahan dirimu. Oh cantik, bukan ku ingin mengganggumu, tapi apa arti merindu selalu? Mentari terbit di utara, hatiku hanya untukmu. Ada hati yang manis dan penuh cinta, tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, aku sayang kamu. Ingin ku berjalan sulit cinta yang abadi untuk selamanya. Ada hati yang manis dan penuh cinta, tentu saja akan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Halo, kamu kemana aja sih? Kok dari tadi aku telepon kamu gak angkat-angkat? Kita gak jadi malam mingguan nih. Ini bukan kali pertama ya kamu giniin aku. Maukah lagi kau mengulang ragu dan sendu yang lama? Dia yang dulu pernah bersamamu memahat kecewa, atau kau inginkan yang baru?
ada kecewa. Yang dulu tak begitu lagi, takkan ku ulangi. Jangan duluan kau berpaling, beriku kesempatan. Aku ingin dirimu yang menjadi milikku, bersamaku mulai hari baru, hilang ruang untuk cinta yang lain. Aku telah tahu kita memang tak mungkin, tapi mengapa kita selalu bertemu? Aku telah tahu hati ini harus menghindar, namun kenyataanku tak bisa. Maafkan aku terlanjur mencinta. Senyuman itu hanyalah menunda luka yang tak pernah kuduga. Dan bila akhirnya kau harus dengannya, mengapa kau dekati aku? Kau membuat semuanya indah, seolah takkan terpisah. Aku tak tahu kita memang tak mungkin, tapi mengapa kita selalu bertemu? Aku tak tahu hati ini harus menghindar, namun kenyataan tak bisa. Maafkan aku terlanjur mencinta. Halo, Kita jadi pergi nggak kali ini? maaf, aku lagi sibuk nih. Tiba-tiba temen aku ngajakin kerja kelompok. Gimana terus nanti kita? Kamu kenapa sih? Mau kamu apa? Dibahas lain waktu aja ya. Udah bye, nanti aku hubungi lagi. See you. Baru putus, baru saja putus, tak perlu engkau bingung terlalu lama. Lebih baik kita terus maju, dapat mimpi yang baru. Oh, Punya pacar harus lebih baik. Punya pacar harus lebih
harus bahagia. Selamat pagi anak-anak, selamat datang kembali di kelas Bahasa Indonesia. Untuk materi kali ini yang Bapak akan bawakan yaitu adalah drama. Nah, kita mulai dari pengertiannya dulu. Drama itu berasal dari bahasa Yunani yaitu dromai, yang bermutai arti bertindak atau beraksi. Nah, kalau menurut Kementerian Pendidikan Indonesia sendiri itu, drama diartikan sebagai suatu kegiatan menirukan kehidupan manusia yang ditunjukkan dalam sebuah pentas seni. Nah, pentas seni tersebut itu bisa berbagai macam, dan bentuk berbagai macam yaitu pentas seni teater, bisa juga perfilman ataupun perwayangan. Nah, kemudian kalau untuk jenis-jenisnya sendiri, drama itu ada dua jenis, yaitu drama modern dan juga drama tradisional. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Mau tanya, struktur puisi itu apa?
kasih, kulihat di sinar matamu tersimpan kekayaan batinmu. Oh, di dalam senyummu ku dengar bahasa kalbumu mengalun benar.
Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Jadi, Bapak hari ini akan memberitahukan tentang kelulusan dari para murid. Jadi, menurut hasil ujian yang telah kalian kerjakan, sekolah kita mendapatkan tiket kelulusan 100%. Akhirnya lulus, yes. Karena gimana hasilnya? Bagus? Bagus, hasilnya memuaskan, suka deh. Mantap. Jovita gimana? Puji Tuhan, memuaskan. Siap. Kalau Nadia? Untungnya 3 hari nggak tidur itu terbayarkan dengan hasil yang bagus ini, ya ampun. Astaga, perjuangan. Iya. Kalau Aura, kok geleng-geleng? Kok Lulus dong, akhirnya bebas dari lain. Udah kaget tau gak? Mantap. Kalau Jennifer gimana? Lulus ujian nggak pede takut. Bentar ya. Bentar ya. Halo? Ini dengan siapa ya? Hai, ini Gali. Saya Margaret Clementine, alumnus SMA S Katolik Koryesu Angkatan 2015. Art Performance SMA Koryesu adalah salah satu ajang pagelaran seni yang paling ditunggu-tunggu. Bukan
Tetapi dalam art perform ini, siswa-siswi SMA Koryesu menuangkan hati dan jiwanya bersama saling melengkapi dalam menunjukkan indahnya seni. Saya masih ingat dulu Ibu Agatha pernah berkata bahwa Koryesu punya artisnya sendiri. Siapa artisnya? Tentu saja siswa-siswi SMA Koryesu sendiri. Saya setuju dengan pernyataan tersebut, dan menurut saya, art perform yang paling berkesan waktu saya masih sekolah dulu adalah art perform dengan judul Surya Majapahit, waktu itu tahun 2017, yang dilaksanakan di lapangan sekolah lengkap dengan panggung yang megah dan lightning yang menawan. Puji Tuhan waktu itu berjalan dengan sangat baik, namun tentunya di balik keberhasilan itu kami melalui masa-masa yang tidaklah mudah. Waktu itu saya tergabung dalam anggota seni suara, kami berlatih setiap hari, kemudian tentunya bersama dengan teman-teman dari seni budaya yang lain, dan Bapak Ibu Guru setia mendampingi kami sampai akhirnya kami dapat tampil maksimal pada hari H dan mendapatkan banyak respons positif. Bapak Ibu dan teman-teman yang saya kasihi, adanya art perform di masa-masa sulit seperti masa pandemi ini membuat saya kagum. Dulu kami kesulitan, tapi kami bisa bertukar emosi, bertukar semangat, saling mendukung secara langsung. Tetapi sekarang, teman-teman dan pastinya Bapak Ibu Guru akan mengalami lebih banyak rintangan karena harus menyajikan art perform secara virtual. Oleh sebab itu, saya ucapkan profisiat atas kerja keras dari seluruh pihak yang terlibat dan mendukung. Saya yakin usaha yang maksimal akan menghasilkan buah yang manis. Terakhir, Salvador Dali, seorang seniman dari Spanyol, berkata, "A true artist is not one who is inspired, but one who inspires others." Sebagai seorang pendidik humanis, marilah kita terus menginspirasi dunia. Sambil menunggu dunia ini sembuh, jangan sampai jarak dan waktu membuat kita berhenti berkarya. Maju terus Koryesu, Forza Serviam! Halo semuanya, kenalin aku Ricky Fernando Yong, alumni Koryesu angkatan 2016. Jadi art perform itu adalah salah satu syarat buat kita untuk lulus ujian seni budaya yang diadakan tiap tahunnya. Nah, aku pernah jadi pemeran utama waktu kelas 2 SMA. Di situ aku jadi pemeran utama untuk drama musikal cowok di Nashville. Nah, untuk kesannya sendiri, suka dan dukanya, aku mau cerita dulu dari yang sukanya dulu. Kalau yang sukanya dari art perform itu, aku terutama bisa kenal banyak orang baru, bisa banyak belajar dari orang yang lebih hebat dari kita, bisa belajar lintas dari apa yang kita mau, terus kita jadi tahu gimana caranya kerja sama pemeran wanitanya, terus gimana cara kerja sama satu tim di lingkungan tempat kita buat belajar, terus buat waktu perform juga. Jadi kita bisa ngatur diri kita supaya gimana untuk kita bisa jadi satu tim yang solid. Soalnya kan kalau nggak bisa kerja sama pasti bakal kacau banget. Dan puji Tuhan waktu itu acaranya bagus, acaranya lancar, nggak ada yang ada sih miss dikit-dikit, tapi puji Tuhan semuanya lancar. Nah, buat dukanya sendiri sih lebih dikit daripada sukanya ya. Mungkin kita harus latihan tiap pulang sekolah sampai malam jam 6 maghrib, terus kita harus ekstrain di rumah, kita harus belajar lagi, harus ngafalin lagu, ngafalin segala macem. Tapi overall buat semua itu, kalau di art perform seru banget. Kita jadi banyak belajar hal-hal baru, banyak berusaha lebih buat sesuatu. Kan art perform kita nampilin bakat kita sendiri supaya kita ditonton sama kalau waktu zamanku sama orang tua sendiri, terus sama masuk TV juga, Batu TV. Jadi kita lebih terpacu lagi, lebih semangat lagi buat kita belajar hal baru. Itu dari aku, thank you guys, dadah. Salam semangat semuanya, perkenalkan nama saya Catherine
Smako, yaitu Art Performance yang diadakan setiap tahunnya oleh SMAK Keris. Menurut saya, Art Performance adalah salah satu acara yang diselenggarakan oleh SMAK Keris setiap tahunnya dalam rangka mengasah kemampuan dan pembelajaran non-akademik siswa-siswi SMAK Keris, sekaligus merupakan ujian praktek seni budaya yang berupa penampilan teater, tarian, paduan suara, serta karya seni siswa-siswi SMAK Keris lain. Cara Art Performance, saya selalu berkontribusi di dalam bidang paduan suara. Saya pernah mengikuti Art Performance sebanyak 2 kali. Pertama di 2016 yang berada di Geraha Cakrawala. Acara tersebut sangat spesial dikarenakan sekaligus merayakan hari ulang tahun SMAK Keris yang ke-65. Selain itu, saya pernah merayakan Art Performance juga di tahun 2017, yaitu tepatnya di lapangan basket SMAK Keris yang bertemakan Surya Majapahitnya ada suka dan duka yang dialami saat latihan maupun tampil. Seperti kita harus bisa memanajemen waktu antara latihan dan pembelajaran. Kedua, pasti banyak perbedaan pendapat antara satu dengan lainnya sehingga banyak terjadi adu mulut. Yang ketiga, kita terasa capek karena setelah aktivitas pembelajaran kita harus melanjut latihan hingga sore hari. Walaupun demikian, tentunya banyak manfaat yang kita rasakan saat mengalami proses Art Performance. Antara lain, yang pertama, kita dapat menambah skill di bidang tersebut. Yang kedua, kita dapat memanajemen waktu dengan baik. Dan yang ketiga, kita dapat menambah relasi. Dan yang keempat, kita dapat menerima perbedaan pendapat. Dan yang kelima, kita berani tampil di depan umum. Oleh karena itu, kegiatan Art Performance ini sangat berguna bagi adik-adik Smako yang mengikuti kegiatan Art Performance ini. Ingat, tetap semangat dan berjuang untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Bagaimanapun juga, selalu berusaha dan pantang menyerah. Serta ingat selalu, tidak ada hasil yang mengkhianati usaha. Salam Smako, Forza Serbia.